Alkisah, seseorang memelihara seekor burung Raja Wali sejak burung itu masih kecil. Ia menambatkan si Raja Wali kepada sebuah tonggak yang tertanam di halaman rumahnya. Seutas rantai diikatkan pada kaki kanan sang Raja Wali, dan ujung yang lain dari rantai itu diikatkan pada sang tonggak. Sebagai akibat, selama bertahun-tahun, Raja Wali ini hanya dapat bergerak sejauh panjang rantai itu dari tempat tonggak ia tertambat. Sekarang, Raja Wali itu sudah mulai tua. Orang tadi bermaksud untuk melepaskannya ke alam bebas, yaitu agar di akhir hidupnya sang Raja Wali dapat hidup dengan merdeka sebagaimana harusnya seekor Raja Wali. Sebab sesungguhnya seekor Raja Wali dilahirkan untuk terbang tinggi di angkasa dan bukan untuk berjalan berputar-putar di sekitar sebuah tonggak di halaman rumah. Untuk itu sang pemilik Raja Wali ini melepaskan kaki si Raja Wali dari rantai yang mengikatnya. Dengan demikian sang Raja Wali ini telah menjadi makhluk yang merdeka. Ia dapat terbang dengan leluasa ke angkasa. Namun heran, sang Raja Wali ini tetap saja berdiri dekat tonggak tempat ia tertambat di masa yang lampau. Orang tadi mengangkat Raja Wali ini dengan kedua tangannya, melemparkannya ke atas dengan maksud untuk memaksa si burung itu untuk terbang jauh. Si Raja Wali mengepakkan sayapnya sebentar dan kembali hinggap dekat tonggak tempat ia pernah tertambat. Apapun yang dilakukan oleh sang tuan agar burung Raja Wali ini pergi ke alam bebas tidak berhasil. Walaupun tidak ada lagi rantai yang mengikat kakinya, namun si Raja Wali tetap berjalan berputar-putar di sekitar tonggak sejauh panjang rantai yang pernah mengikat dirinya. Singkat kata, secara fisik Raja Wali ini telah merdeka. Namun secara batin, ia masih terikat pada tonggak tempat ia pernah tertambat. Secara status, ia telah dibebaskan sehingga seharusnya dapat hidup sebagaimana harusnya seekor Raja Wali. Namun dalam fakta, ia masih tetap hidup dalam keadaan terpenjara sebagaimana masa lalunya. Hal inilah yang sering terjadi dengan seseorang yang telah menjadi pengikut Kristus. Oleh kuasa pengorbanan dan kebangkitan Kristus, ia telah dibebaskan dari kuasa dosa. Sehingga seharusnya ia dapat hidup sebagaimana harusnya kehidupan seorang warga kerajaan Allah. Namun dalam realita, ia masih juga terikat kepada dosa-dosanya di masa lampau. Ia telah merdeka dari tawanan dosa dan iblis. Namun dalam kenyataan dirinya masih tetap terikat kepada kuasa kegelapan. Mengapa demikian? Mengapa seseorang yang sudah menjadi pengikut Kristus, ada yang masih juga jatuh bangun di dalam dosa-dosa yang lama? Atau mengapa seseorang melakukan hal-hal yang di luar yang ia kehendaki? Hari ini saya mengajak Anda untuk mempelajari apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang iblis dan roh-roh jahat. Dan bagaimana Anda dapat mengalami kemerdekaan yang sepenuhnya dari ikatan iblis dan dosa. Sehingga dengan demikian, Anda bukan hanya di dalam status telah merdeka dari kerajaan kegelapan, namun di dalam prakteknya Anda juga sungguh-sungguh menang atas kuasa iblis dan kuasa dosa. Sama seperti kisah yang saya ceritakan tentang Raja Wali tadi. Bukan hanya dibebaskan dari rantai yang selama ini telah menambat dirinya, tetapi sungguh-sungguh merdeka. Batinnya tidak terikat lagi pada tonggak tempat di mana ia selama ini tertambat. Namun ia dapat terbang tinggi dan hidup sebagaimana harusnya. Saudara-saudari, di dalam pelajaran yang pertama, kita sudah belajar bahwa Allah menghendaki agar manusia hidup di
di dalam kerajaannya. Artinya, ia menghendaki manusia hidup di dalam pemerintahan Allah. Sebab Tuhan sendirilah yang menjadi raja di dalam kerajaannya. Di dalam Alkitab juga disebutkan bahwa di dalam kerajaannya tersebut terdapat malaikat yang tidak dapat dihitung jumlahnya karena banyaknya. Malaikat tersebut adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk melayani dirinya. Kita juga belajar bahwa bila manusia hidup di dalam kerajaan Allah, maka mereka akan hidup berbahagia dan hidup penuh dengan makna. Namun manusia telah memberontak kepada Allah. Itu sebabnya mereka hidup di luar dari kerajaan Allah. Artinya mereka hidup di dalam kerajaan kegelapan. Apabila Tuhan adalah penguasa dari kerajaan Allah, maka di dalam kerajaan kegelapan, iblislah yang menjadi penguasanya. Sebagaimana Allah di dalam melakukan pekerjaannya, ia dilayani oleh malaikat. Demikian juga iblis ini dibantu oleh para malaikatnya, yaitu setan-setan dan kuasa roh jahat. Siapakah mereka ini? Dan dari manakah mereka berasal? Di dalam Yesaya pasal yang ke-14, ayat yang ke-13 sampai 14, disebut bahwa iblis adalah berasal dari seorang malaikat yang bernama Lucifer. Kata Lucifer ini artinya adalah bintang timur. Yang bersangkutan adalah seorang malaikat yang memberontak kepada Allah, yaitu dengan bermaksud menyamai Allah. Sebagai akibat, dia jatuh ke dalam dosa, dan sejak itu ia disebut sebagai iblis. Di saat Lucifer yang adalah seorang malaikat utama ini memberontak kepada Allah, ia mengajak sebagian dari malaikat-malaikat yang tingkatannya lebih rendah dari dirinya untuk ikut memberontak kepada Allah. Kalau Lucifer yang telah jatuh disebut iblis, maka para malaikat yang ikut memberontak bersama dengan dirinya disebut sebagai setan dan roh-roh jahat. Mengenai tingkatan-tingkatan iblis dan para malaikatnya, yaitu para setan ini, Alkitab tidak membahasnya secara panjang lebar. Di dalam Alkitab hanya dinyatakan bahwa iblis dan para setan itu memang benar-benar ada. Mereka bekerja siang malam untuk merugikan manusia. Mengapa Alkitab tidak menjelaskan tentang masalah iblis beserta dengan para setannya itu secara panjang lebar? Sebab Alkitab adalah kitab suci yang memperkenalkan Allah dan bukan iblis. Mengenai iblis dan para malaikatnya, sifat-sifat mereka adalah bertentangan dengan sifat-sifat Allah. Apabila Allah itu adalah penuh dengan kebaikan, maka iblis dan para malaikatnya bersifat jahat. Apabila sifat dari kuasa Allah adalah tidak terbatas, maka iblis dan roh-roh jahat juga memiliki kuasa. Hanya saja kuasa mereka terbatas. Apabila Allah bersifat maha hadir, artinya dimanapun kita berada Allah hadir di sana, maka iblis dan roh-roh jahat bersifat tidak maha hadir. Oleh karena itu, iblis tidak dapat hadir di dua tempat secara sekaligus. Namun karena jumlah setan dan roh jahat ini sangat banyak, maka mereka seakan-akan ada di mana-mana. Iblis di dalam bekerja adalah dengan dua tujuan. Yang pertama, yaitu untuk menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa. Memang tidak semua perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia adalah karena pengaruh iblis. Pada umumnya, perbuatan dosa itu dilakukan oleh manusia karena keberdosaan dan hawa nafsu yang ada dalam diri mereka. Namun harus diketahui
bahwa iblis memang bekerja untuk menjerumuskan manusia ke dalam kejahatan. Untuk itu, iblis dan roh-roh jahat menggunakan cara sebagai berikut. Pertama-tama, mereka akan mempengaruhi pikiran manusia. Karena roh-roh jahat ini adalah roh yang najis, maka manusia yang dipengaruhi akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang najis. Kemudian beranjak dari mempengaruhi pikiran manusia, maka iblis serta roh-roh jahat ini dapat mempengaruhi perbuatan manusia untuk melakukan hal-hal yang najis pula. Sebagai contoh adalah yang dilakukan oleh iblis dalam diri seorang yang bernama Ananias. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ketiga dicatat bahwa iblis menguasai hati Ananias. Yang dimaksudkan dengan menguasai hati adalah mempengaruhi hati atau pikiran manusia. Sebagai akibat dari pengaruh iblis ini, maka Ananias mendustai Tuhan. Artinya, dari berawal pikiran, kemudian diwujudkan dalam perbuatan. Tujuan yang kedua dari iblis dalam bekerja adalah untuk menyengsarakan manusia, termasuk mengakibatkan manusia menderita secara kejiwaan maupun secara jasmani. Sebagai contoh, orang yang terus-menerus berada dalam ketakutan yang tidak beralasan. Hal seperti ini dapat terjadi karena pekerjaan roh jahat di dalam diri yang bersangkutan. Oleh karena itu, di dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 disebut tentang adanya roh ketakutan. Ada juga orang yang menjadi sakit karena gangguan roh jahat. Oleh karena itu, di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-17 disebut adanya roh yang membuat orang menjadi bisu. Mengenai hal ini harus diingat bahwa tidak semua gangguan kejiwaan dan sakit penyakit yang diderita oleh manusia adalah karena kuasa roh jahat. Oleh karena itu kita tidak boleh memukul rata dengan menganggap bahwa semua orang yang sedang mengalami tekanan kejiwaan atau menderita sakit adalah karena diganggu oleh roh jahat. Sekarang, untuk memahami sejauh apa iblis dan roh jahat dapat mempengaruhi hidup manusia, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa di dalam Alkitab, manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki dua bagian atau dikotomi. Kedua bagian itu adalah sisi jasmania dan sisi rohania. Namun di samping itu, manusia juga dipandang sebagai makhluk yang memiliki tiga bagian atau trikotomi. Sebagai contoh, adalah di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. Disebutkan bahwa manusia memiliki tiga bagian. Yaitu yang pertama roh, yang kedua jiwa, dan yang ketiga adalah tubuh. Singkat kata, manusia adalah roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Di dalam jiwa manusia terletak kemampuan untuk berpikir, berkehendak, dan berperasaan. Mind, will, dan feeling. Kita dapat berpikir karena kita memiliki jiwa. Kita dapat menghendaki ini dan itu karena kita memiliki jiwa. Kita dapat merasa senang, sedih, dan takut adalah karena kita memiliki jiwa. Roh-roh jahat bekerja dalam diri manusia di tiga sisi tadi. Tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu tergantung kepada apakah orang tersebut sudah menerima Yesus sebagai Tuhan atau belum. Juga sejauh mana orang tersebut pernah melibatkan diri dengan kuasa kegelapan baik di masa lampau maupun di masa sekarang. Tentang perbedaan pengaruh dalam kaitan apakah seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan atau sudah mengalami kelahiran baru atau belum adalah sebagai berikut. Apabila seseorang belum mengalami kelahiran baru, maka tubuh, jiwa,
yang bersangkutan dapat dikuasai oleh roh jahat. Sedangkan rohnya pasti dikuasai oleh iblis. Sedangkan bila seseorang sudah mengalami kelahiran baru, maka tubuh dan jiwanya dapat dipengaruhi. Bukan dikuasai, tetapi dipengaruhi oleh roh jahat. Namun rohnya tidak dapat dikuasai oleh iblis. Mengapa tidak dapat dikuasai oleh iblis? Sebab sejak yang bersangkutan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka roh Allah tinggal di dalam dirinya, yaitu di dalam roh yang bersangkutan. Tadi saya katakan bahwa tingkat penguasaan iblis dan roh jahat atau setan dalam diri seseorang juga tergantung kepada sejauh mana orang itu telah membuka hubungan dengan kuasa kegelapan tersebut. Perbuatan-perbuatan itu disebut sebagai okultisme. Jadi, okultisme adalah segala macam perbuatan yang membuka hubungan pribadi dengan iblis dan setan. Apabila seharusnya manusia memiliki relasi yang akrab dengan Allah, sehingga ia disebut mengenal Allah, maka okultisme justru membuat orang memiliki relasi pribadi dengan penguasa kerajaan kegelapan. Di antara sekian banyak perbuatan-perbuatan yang dapat disebut sebagai praktek okultisme, saya sebut 3 hal saja. Yang pertama adalah menyembah berhala. Itulah yang ditulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 dan ke-5. Berhala ini dapat berupa patung-patung, pohon, dan berbagai benda lainnya termasuk ide manusia yang disembah atau dipuja oleh manusia. Singkat kata, apa saja yang bukan Allah yang sejati, yang disembah oleh manusia, itulah berhala. Yang kedua, yaitu berhubungan dengan arwah dan peramal. Hal ini disebut di dalam Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Orang yang memanggil arwah orang mati dan setan atau roh jahat untuk bertanya dan meramal nasib, semua itu termasuk praktek okultisme. Meramal nasib dengan melihat posisi bintang, tanggal, itu juga disebut oleh Yesaya pasal yang ke-47 ayat yang ke-13 sebagai okultisme. Yang ketiga, yaitu perdukunan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-47 ayat yang ke-15, hal itu disebut sebagai pergi ke tukang jambi. Dan ini juga merupakan praktek okultisme. Artinya orang yang meminta kesembuhan, rezeki, dan berbagai pertolongan roh jahat atau roh nenek moyang melalui dukun, menyimpan jimat dan benda-benda yang dikeramatkan, semua itu termasuk okultisme. Bukan saja okultisme ini akan membuka pintu bagi iblis untuk bekerja dalam diri orang yang melakukannya, hal tersebut juga mendatangkan murka Tuhan bagi diri yang bersangkutan. Oleh karena itu, semua benda-benda yang berkaitan dengan okultisme, seperti benda-benda berhala dan jimat, ditetapkan di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 sampai 26 untuk dimusnahkan. Sebab semua benda-benda itu adalah keji di mata Tuhan. Kembali kepada kisah tentang Raja Wali yang telah dimerdekakan dari rantai yang mengikat kakinya, namun hatinya masih tertambat kepada tonggak yang saya utarakan di awal pelajaran hari ini. Apabila sang Raja Wali masih tetap belum merdeka alias menang atas masa lampaunya, itu adalah karena dirinya tertipu oleh pikirannya sendiri. Ia pikir bahwa dirinya masih tertambat, padahal sesungguhnya sudah lepas. Ia pikir bahwa dirinya masih tetap dalam keadaan yang lampau, padahal sesungguhnya hidupnya sudah berbeda. Hal yang samalah yang dilakukan oleh iblis untuk melumpuhkan kemenangan pengikut Kristus. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44, iblis ini disebut sebagai si pendusta. Sebab cara kerja iblis adalah menipu. Ia menipu manusia sehingga mereka menganggap hal yang jahat sebagai kebenaran dan sebaliknya.
yang benar sebagai hal yang salah. Ia menipu pengikut Kristus sehingga mereka tidak mempercayai identitas mereka yang baru sejak mereka menerima Yesus sebagai Tuhan. Salah satu tempat bagi pijakan iblis untuk menipu manusia adalah kepahitan hati dalam diri seseorang. Luka batin, karena misalkan pernah ditolak oleh orang tuanya, baik sewaktu ia masih dalam kandungan ibunya, ataupun ketika ia berusia bocah, atau karena disisihkan oleh lingkungan, dapat mengakibatkan iblis menipu diri yang bersangkutan. Akibatnya, orang tersebut dalam keadaan terikat kepada tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bahwa inilah identitas dari orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan. Yang pertama, yaitu bahwa yang bersangkutan adalah warga kerajaan Allah. Artinya, iblis tidak punya hak lagi atas diri kita. Sebab sejak kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kita dipindahkan dari kerajaan maut kepada kerajaan Allah. Apabila sebelumnya iblis yang berkuasa atas hidup kita, maka sekarang kita telah menyerahkan diri kita ke bawah kuasa Tuhan. Yang kedua, orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan, maka Roh Allah diam dalam dirinya. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang keempat dikatakan, bahwa roh yang ada di dalam diri kita jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Artinya roh Allah yang tinggal di dalam diri kita jauh lebih berkuasa daripada iblis dan roh-roh jahat. Itu sebabnya kita tidak lagi harus takluk kepada iblis. Untuk mengalami kelepasan dari kuasa kegelapan ini, harus dilihat apakah seseorang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan atau belum. Apabila seseorang belum lahir baru, maka ia harus dipimpin untuk bertobat dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan demikian ia dilahirkan kembali sebagai warga kerajaan Allah. Sedangkan apabila orang tersebut telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, namun masih terikat oleh kuasa kegelapan, maka yang bersangkutan harus dilepaskan dari tipu daya iblis. Sama dengan apakah yang perlu dilakukan terhadap Raja Wali yang sudah merdeka namun masih tertambat seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Ia harus dilepaskan dari tipu daya pikirannya sendiri. Kebenaran tentang keadaan dirinya yang sesungguhnya akan melepaskan Raja Wali itu dari keterikatannya. Disinilah pentingnya peran firman Tuhan dan Roh Kudus. Pikiran orang yang telah tertipu oleh iblis harus dibebaskan oleh kebenaran firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus, supaya ia menyadari dan beriman kepada identitas dirinya yang sebenarnya di dalam Kristus. Sehingga dengan demikian dapat hidup berkemenangan atas kuasa dosa. Untuk itu orang tersebut perlu dibawa kepada kebenaran firman Tuhan. Dan didoakan agar Roh Kudus melepaskan yang bersangkutan dari kuasa iblis yang telah mengikat dirinya dengan tipu daya. Selanjutnya, orang yang sudah dilepaskan itu perlu memelihara persekutuan dengan Tuhan. Apabila tidak, maka iblis akan kembali menipu dan mempengaruhi dirinya. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-45, Tuhan Yesus mengajar bahwa apabila roh jahat sudah diusir keluar dari dalam diri seseorang, maka ia akan berusaha untuk kembali kepada orang yang dahulu pernah dikuasainya itu. Apabila roh jahat itu menemukan bahwa orang tersebut hidupnya masih kosong, maka ia akan kembali menguasai diri yang bersangkutan. Disinilah pentingnya persekutuan dengan Tuhan tersebut. Sebab melalui doa dan merenungkan firman Tuhan yang merupakan sarana untuk bersekutu dengan Tuhan, maka hati dan pikiran orang yang sudah mengalami kelahiran baru akan dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Dengan demikian,
ia bukan saja dapat menangkal upaya iblis yang berusaha menguasai dirinya, ia juga dapat mengalahkan iblis dengan kuasa Tuhan. Hari ini, kita mempelajari bagaimana kita dapat mengalami kemerdekaan dari kerajaan kegelapan secara sepenuhnya. Bukan hanya dalam status, yaitu sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan, namun juga dalam kehidupan kita sehari-hari secara nyata. Sama seperti Raja Wali yang telah merdeka tadi, agar ia sungguh-sungguh merdeka dan tidak lagi tertambat kepada masa lampaunya. Sekarang waktunya bagi Anda untuk berdiskusi di dalam kelompok Anda. Dengan demikian, kebenaran yang telah Anda pelajari ini bukan sekedar menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi pengalaman kemerdekaan. Selamat berdiskusi.